arah-arahnya ada di Alkitab. Bukan. Ke nafsu yang jelek semua gitu loh. Nafsu binatang, udah ngomongnya pakai nafsu jelek. Nafsu binatang itu. Iya, itulah bingung lihat kenapa enggak. Artinya kalau memang benar-benar untuk mau menyangkal atau mau mau benar-benaran, ya dicoba deh ayat-ayat atau yang menyinggung ini tuh nafsu aja terus dari ayat-ayat itu. Aduh, kenapa ya orang-orang percaya kasih komen sedikit ya. Mau saya perhatikan tadi waktu dia bilang, coba kalian buka Yesemia. Gimana orang di masjid bawa Injil? Mana ada? Ya kan? Dan surah, dia bilang surah Yesemia. Surahnya. Jadi jelas itu palsu. Bohong. Saya cuma kasihan sama umat yang di situ itu mangut-mangut penuh ketakjuban, padahal sebenarnya dibohongi. Tapi yang dibohongi suka, yang dibohongi bahagia. Bangga banget. Bangga sekali. Itu sama dengan kain nama itu sama itu Pak. Kain nama begitu tuh sama itu. Iya, makanya tadi saya bilang Pak Subi, kalau memang ada nanti masuk Muslim, itu harus dibuka itu. Jadi mereka biar tahu bahwa ustadz-ustadz yang kayak begini, ini sudah mengarang-arang gitu loh. Ya, mengambil ayat, mau buat ayat sendiri gitu. Itu si ustadz tadi ngomong kitab Matius 40 Pak. Iya, siapa? Matius 40. Cari videonya kita putar. Ada di tempatnya pasal 88 udah dibaca. Coba cari video aslinya deh. Ini goblok banget nih Ustadz, masa Matius 40 ya ampun. Iya, antar ada videonya, saya cari dulu ya, saya banyak video. Bukan Ali Markus, namanya Ali Mustafa siapa gitu kayaknya. Ali Mustafa ya. Mustafa. Ya betul, Ali Mustafa. Ali Markus, Ali Markus bosnya itu. Dari video aslinya apa bom? Wah, iya, ini goblok. Ntar saya buka file video saya sebentar ya. Jadi sebenarnya bukan Ustadz goblok Matius 40. Tapi ya ampun. Tapi kalau saya bilang ini Ustadz yang pintar menipu gitu loh. Karena tujuannya dia itu untuk menipu. Kalau kita lihat dari itu loh Pak, masa Matius 40 kita kayak Yesemia, Roma 3 ayat 2 aja bunyinya nggak sama. Aduh bodoh banget dah. Sekarang saya tanya itu, kalau orang yang mau ditipu, kan begitu caranya, harus menipu. Ini Pak sudah dibahas di Juli juga tuh, katanya lulusan Vatikan, katanya dia bilang gini, gaji pastor 100 juta, Matius pasal 40 surah 39, surah Yesemia. Yesemia, pastor aja nggak pernah punya gaji. Tapi kemana mereka pergi, ada uangnya, kan begitu. Pastor mana ada punya gaji. Itulah orang-orang penipu, tukang tipu. Ini ya ampun, betul deh. Matius 40. Orang buta menonton orang buta. Ya, anak Tuhan di rumah, itu yang saya bilang. Kalau ada orang yang baru bertobat, dijamah dengan Roh Kudus, bersaksi di gereja. Ini bukan untuk kita ketawa-ketawa, tapi saya ingatkan. Ada orang dari seberang, hati-hati. Mereka bisa menyamar sebagai domba. Kalau ada orang bersaksi bilang kata mimpi, sesuai dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah Rasul 2 ayat 17. Bersaksi, di luar Alkitab, jangan Anda dengar, usir dia dari gereja. Hati-hati ya. Ini firman Tuhan sudah lengkap. Makanya anak-anak Kristen, baca firman Tuhan baik-baik. Ini yang Anda harus percaya. Kalau ada yang bersaksi di luar ini, usir dia dari gereja. Daripada satu orang semua rusak. Ya? Ingat. Saya orang pengajarannya keras. Kalau di luar ini, jangan kau dengar. Boleh bersaksi, jangan malu. Tapi kalau di luar ini, jangan Anda percaya. Ingat, hamba Tuhan sudah diurapi. Kalau hamba Tuhan khotbah sesuai ini, dengarlah. Kalau ada orang yang baru bertobat, bersaksi di luar ini, kau suruh dia keluar saja. Ada orang yang bersaksi di luar Alkitab ya. Mari kita belajar melalui channel-channel Kristen. Kita
kita belajar. Ya, saya orang bodoh, saya orang paling berdosa. Cuma saya ingatkan supaya jangan ada orang tadi kan mantan pendeta, mereka menerima, padahal apa? Orang bodoh baku tipu orang bodoh. Ada aja. Aduh. Orang bodoh ditipu sama orang bodoh. Ada aja. Aduh, Yesemia. Jadinya apa itu Bu Sofi? Jadi tempe. 40. Halo Bu, ada Matius 40. Ada 2 Filipi. Ustaz kayak nama. Nggak ada. Wah, orang bodoh itu. Terus yang dibilang di Matius 40 itu apa isinya katanya? Betul masih cari nih Pak di dalam Mas. Ada di Pak Didit Juli itu ada videonya Matius 40 surat 39. Di share screen, Jangan disuruh mengoin anak kecil itu. di share screen Pak, sebentar ya. Ahli Injil Matius 40. Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Sebentar, saya share screen ya Pak. Nih. Mana? Pak, sebentar dulu, sabar. Aduh, sabar Pak. Ini Bapak sendiri yang bilang ini. Ya, ayo share screen. Ada. Dengerin. Penghasilan saya 100 juta 1 bulan. Gaji pokok 23 juta. Ini banyak Besar. tambahan Misalkan 2 kali. penebusan dosa. Nah, dosa dibayar tuh. Enak banget. Bohong. Nggak ada orang bayar untuk penebusan dosa, bohong. Sekian persen masuk ke biarawati saya, sekian persen saya masuk ke gereja, sekian persen saya oper ke kardinal. Mulutnya ini orang. Kardinal itu siapa Pak? Kardinal itu pemimpin umat Nasrani di setiap satu negara, presiden berarti. Anjing saya lebih pintar Di daripada dia. setiap satu negara hanya ada satu kardinal. Dengerin dulu. Waduh, goblok banget ini orangnya. Lagi di setiap satu provinsi nanti ada satu uskup. Tuh, jadi uskup ini level gubernur. Nanti baru pastor tuh mengepalai gereja. Nanti Ya, pastor aduh, mengepalai gila. gitu, ada Romo, ada Biarawati, ini dikepalai oleh pastor. Aduh. Hanya gede. Romo sama pastor. Romo ada panggilan kok. Romo sama pastor katanya. Pastor. Nah, pastornya Iya, Romo Ya kan pastor kan panggilan itu. Romo. dengan kiai. Nah, Bukan dalam sudah video yang pertama identik. ini tadi Kalau Romo kan Kita dengerin lagi. yang saya orang Romo Kita dengerin lagi. mau mengaku itu dikatakan Tanpa keimanan kita, Pak. Sudah. Kita ini kan lihat tuh. Apalah arti dari suatu hukum Taurat yang menutupin kita tanpa keimanan kita pada Yesus Kristus. Imanilah Kristus itu jika kau ingin selamat, tuh dogmanya Pak. Jadi apa dia bilang? Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus. Sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40 ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Coba Pak Bambam buka Matius. Coba kita buka Matius pasal 40. Ulang. Nanti Ada sabar tuh dalam dengar. Matius pasal menit 40. ulang. Biar kita dengar dulu deh sampai habis. Kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab Allah. Mana ada begitu? Matius. Jadi gini Pak Bambam. Surat 39. Matius 40 ayat 39 Pak. Coba buka Pak, ada nggak Pak? Nggak ada. Matius 40 surat 39. Aduh, ngaco itu Iya, orang. Matius Mana ada. 40 surat 39 maksudnya ayat 39 lah. Sampai 28 saja. Sampai 28 tuh Matius. Coba kita buka ya. Matius 4 ya. Matius 4 ya. Nah, Matius 4 39 coba. Ada nggak? Nah, coba kita buka. Matius 4 Kayaknya ayat nggak ada. 39. Kayaknya sih nggak ada.
Nggak sampai 39, Pak. Nggak ada itu. Matius 4 ayat 39 ada nggak coba? 39, Pak. Iya, sampai 25 saya gimana? Nggak ada. Ini. Matius 14. Matius 14. Matius 40 surah 39. Matius 14. Iya, 14 sampai berapa ini? Sampai berapa Yang coba? kayak begini dipakai suruh ceramah di masjid. Kasihan, botol ketemu botol. Dol. 439. 39. Paling nggak Nah, 36, Pak. Cuma 36. Udah nggak ada lagi, Pak. Matius 24. Matius 24, ya. Matius 24. 24 ya. Ya, 24, 39. 14 belum. 14 sudah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada 14 nih. Ajarannya ajaran maha penipu. Iya sih, Aduh. orang Tuhannya juga penipu. Ini. Hanya Khairul Makirin, maha Nah, penipu. ini. Ustaznya Ini juga bunyinya. nipu. Ini. 24 ayat 39 coba bunyinya apa? Dan mereka Dan tidak mereka- tahu akan memang itu Ustaz Bodoh tidak tahu. Iya. Untuk dia ya. Sebelum air bah itu datang. Kok tadi katanya seperti buah-buahan dilempar? Ustaz, hati-hati nanti kau musnah sebenarnya. Itu Adam telepon anaknya. Halo, siapa yang belum selamat? Halo, kamu di mana? Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nuh. Ada anaknya yang Nabi- mati. Nabi Nuh. Aduh, aneh-aneh aja. Dulu pas waktu dia jadi romo kira-kira bacanya apa ya? Surat Yesemia, Matius 40. Bu, yang dia baca itu pasti waktu dia jadi romo, yang dia baca itu romonya juga romo gadungan. Pasti romo di nggak tahu di masjid mana dia jadi romo, pasti bacanya buku porno terus, Bu, pasti. Jadi Orang tujuan ke situ terus ayat-ayatnya. lagu zaman dulu Nama apa? Dia bukan Romo, Germo. Iya, Germo. Jadi bacanya buku porno. Terus umat masjidnya nyumbang lagi Pak, kasih sedekah buat orang ini dibayar lagi untuk dia ceramah goblok. Bayar orang buat dibodohi. Ya tapi yang bodohi gampang. Lanjut Pak, coba kita lihat Pak. Apa Iya, dengar iya, lagi apa dia? Aduh, Apa dia kenapa ya ngomong? orang ini ada ya? Kenapa ya? Oke, kita dengerin lagi. Nah, padahal ada azabnya juga, Pak. Ada azabnya, cuma tidak yakin dengan kiamatnya, itu saja. Saya bingung. Ada yang mendengar tadi dari kejanggalan yang beli 9. Sebenarnya yang Bapak sampaikan ini Alkitab atau Al-Quran sih? Kalau Alkitab yang Bapak maksud, Matius itu nggak ada yang pasal 40, Pak. Karena Matius Bukan Pak, pasalnya bukan saudaraku yang dia sampaikan itu buku Germo. Yang berdebat Porno. dengan seorang 2015 Dengerin. pernah di Makassar itu Ah, September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan Oh, itu yang tadi. Muslim, iya. Saifuddin Ibrahim namanya, dia mewakili dari Nah, biar kita organisasi dengar yang Muhammadiyah. Pak. Wih, Yang benar. Saifuddin Ibrahim debat sama dia. resmi di Keplenyek apa mah dia. namanya, Muhammadiyah dia bilang Muhammadiyah. Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, Besok judulnya ini Pak yang aku debat sama Saifuddin Ibrahim. Surah Yesemia. Iya. Gorila debat sama Ayat Saifuddin 3. Ibrahim. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini.
Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yesenia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda, Itu mana ada ayat itu? dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda yang Bapak saya tanya, dengan 2 ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau Penista agama ini harus dibungkam ini. Oh iya. Nah, katanya Pak Ustadz ahli Injil, ahli kitab. Tapi kok nggak tahu Alkitab ya? Bahkan salah-salah menyebutnya. Nah, ini juga di video yang ketiga ini ada surah Yesenia. Adakah teman-teman Kristiani yang tahu surah Yesenia? Nah, di Alkitab nggak ada ini, gitu kan? Nah, juga disebutkan tadi Roma 3 ayat 2 dan dibacakan bla 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 oleh beliau. Ternyata waktu saya cek di dalam Alkitab, isinya sangat berbeda. Bukan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya bacakan ya, surat Yesenia. Mungkin yang dimaksud. Yesenia ada mabok ini. Yesenia ada mabok ini. Yesenia. Yesenia ada mabok. Ini ada mabok ini. Ayah saya Katolik, ibu saya Protestan. Ibu saya juga seorang aktivis. Ya, dengerin. Dokter Anda Marcelo. Bapaknya Katolik, ibunya Protestan. Sampai sekarang. Mana boleh Romo. Saya Protestan dari dan Anaknya siluman. demikian. Kita dengerin. ayah saya Katolik, ibu saya Protestan. Anaknya siluman. Seorang aktivis di gereja. Dokter Anda Marcela Ola ini adalah pendeta di kalangan Protestan sampai sekarang. Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor. 13 tahun jadi pastor. Bapakmu gorila. Memimpin gereja. Bapakmu gorila. Memang dunia ini milik mereka, surganya mereka. Jadi kalau mereka kaya, wajar. Surganya. Belajar Alkitab sampai gosong dia. 1 bulan. Gaji pokok 23 juta. Ini banyak plus-plusnya. Banyak tambahan dari mana itu Pak? Urusan dosa. Manggil pijit plus. Dosa dibayar. Dia pijit plus dia. Enak agama mereka. Jadi sekian persen masuk ke saya, sekian persen masuk ke biarawati saya, sekian persen saya masuk ke gereja, sekian persen saya oper ke kardinal. Tuh, kardinal itu siapa Pak? Kardinal itu Ini tuh keluar dari pastor mau nikah deh. satu negara presiden predikatnya. Jadi setiap satu negara hanya ada satu kardinal. Gak pernah jadi pastor, Bu. Dia ciptakan uskup-uskup lagi di setiap satu provinsi nanti ada satu. Udah Pak Bambam. Romo selama 13 tahun surat Yesenia. Udah Pak. Itu yang private jet Pak. Pak Bom. Kebanyakan makan nasi gosong dia ini. Yang private jet tolong Pak dibuka Pak. Yang terakhir. Iya. Aduh.